Allahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, dalam kesempatan subuh yang penuh berkah ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk mengikuti kajian subuh yang mudah-mudahan mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Insya Allah dalam kesempatan kali ini saya akan menafsirkan dari Quran Surah Al-Kahfi ya, potongan-potongan ayatnya. Namun sebelumnya ada penjelasan dulu ya tentang Surah Al-Kahfi, bahwa Surah Al-Kahfi itu kan arti Al-Kahfi itu gua ya, gua gitu. Nama Al-Kahfi ini diambil dari kisah ya, kisah sekelompok pemuda yang jauh gitu ya, menjauh dari gangguan seorang raja gitu ya, yang penguasa di zamannya. Kemudian para pemuda tadi ya, sekelompok pemuda tadi karena menjauh dari gangguan penguasa pada masa itu, sampai gitu ya tertidur dalam gua itu selama 300 tahun lebih ya. 9 tahun. 309 tahun ya. Ya, Bu. Nah, nama Al-Kahfi ini memang sudah disampaikannya sejak zaman Rasul, bahwa bahkan beliau sendiri yang menamai surah Al-Kahfi ini ya. Dalam salah satu hadisnya disampaikan an Abi Darda, hadis diterima dari Abi Darda radhiyallahu an, semoga Allah meridainya. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man hafidho, barang siapa yang menghafal, asyra ayatin, 10 ayat, min awali suratil kahfi, 10 ayat awal surah Al-Kahfi, maka ini janjinya ya, dalam hadis Nabi itu, usima minad dajjal, ia akan diselamatkan dari dajjal. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, bukan awal ya, ini min akhiril kahfi, dalam riwayat lain 10 akhir ya, akhir dari surat Al-Kahfi, sebagai badalu min awalil kahfi, sebagai ganti dari yang pertama. Mana Bapak Ibu sudah hafal 10 ayat pertama Al-Kahfi? Belum. Kita hafalkan bareng-bareng ya. Ya, Bu. Ya, kemudian ini di hadis yang lain juga dikuatkan gitu ya. An Abi Sa'idil Khudri, hadis diterima dari Abi Sa'id Khudri radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man qara'al kahfi, nah, siapa yang membaca surah Al-Kahfi, kama anzalat kanat lahu ya, sebagaimana surah ini diturunkan, maka di sini subhanallah gitu ya, akan diberikan cahaya gitu. Jadi maka kanat lahu nurun, yaumal qiyamah mim maqamihi ila Makkah. Nah, jadi barang siapa man qara'al kahfi, barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi, kama anzalat, sebagaimana turunnya gitu ya, kanat lahu nurun yaumal qiyamah mim maqamihi ila Makkah.
maka ia akan diberikan cahaya pada hari kiamat mulai dari tempatnya gitu ya, dari tempat kita, dari Indonesia, dari Garut misalnya. Kalau dari Garut maka subhanallah cahayanya itu dari tempat kita ila Makkah sampai ke Mekah. Man qara'a asyra ayatin minha, barang siapa yang membaca 10 ayat saja dari surat ini, misalkan ketika kita lagi sibuk misalnya hanya 10 ayat saja dari surat ini, summa kharaja dajjal, kemudian keluar dajjal, maka lam yusallit alaih, maka tidak bisa menguasainya gitu. Jadi kan nanti itu ketika dajjal keluar kan, yang ditemui dajjal pasti bakal terkuasai. Nah, tapi dengan bacaan Quran surah Al-Kahfi ini ya, tadi man qara'a asyra ayatin minha, barang siapa yang membaca 10 ayat saja, summa kharaja dajjal, kemudian dajjal keluar, lam yusallit alaih, maka orang tersebut tidak akan terkuasai oleh dajjal. Wa man tawaddoa, kemudian barang siapa yang berwudu, summa qala, kemudian dia membaca doa ini, subhanakallahumma bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, baca tersebut gitu ya, subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, maka pahalanya adalah kata bafirakin, maka akan ditulis gitu ya, di atas rokin itu, di atas kertas ya, kataba, maka akan ditulis firakin di atas kertas, summa tubi'a fi tabi'in falam yukasir ila yaumil qiyamah. Nah, itu pahalanya seperti itu. Maka yang membaca setelah wudhu membaca subhanakallahumma bihamdik tersebut, maka tadi pahalanya itu akan ditulis ya di atas kertas yang kemudian dicetak dan tidak akan hancur sampai hari kiamat. Nah, dalam Quran surah Al-Kahfi ini ada 3 kisah ya. Jadi kenapa begitu banyak keutamaan fadilah ya tadi, bahwa ketika kita hafal maka ya akan cahaya gitunya, bahkan di hadis yang lain akan menerangi gitu, dari Jumat ke Jumat itu cahaya gitu dari kita ke Mekah gitu. Banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan keutamaan membaca Quran surah Al-Kahfi ini. Ada apa? Misalkan di sini kita lihat bahwa ada 3 kisah gitu yang bisa dijadikan pelajaran oleh kita, yang dijadikan pelajaran yang sangat berharga untuk menjalani kehidupan ini, yaitu dalam hal menjaga dan memelihara akidah dan keimanan kepada Allah. Nah, ini jadi yang paling utama itu pembelajaran yang berharga dari Quran surah Al-Kahfi adalah bagaimana susahnya gitu ya seseorang menjaga dan memelihara akidah dan keimanan kepada Allah. Yang pertama kan ada kisah Ashabul Kahfi, kisah yang mengorbankan jiwa demi akidah. Mereka adalah sekelompok pemuda yang beriman, meninggalkan kampung halaman ya, sampai meninggalkan kampung halaman demi menjaga agama mereka. Mereka rela gitu ya, tinggal di sebuah gua di gunung sampai tidur selama 309 tahun gitu ya. Kemudian Allah membangunkan lagi setelah diganti ya rajanya gitu dengan yang adil. Nah, kemudian kisah yang kedua dari Quran surah Al-Kahfi di sini adalah kisah pemilik 2 kebun. Jadi ada kisah pemilik 2 kebun, adik jannatan gitu ya, nanti di ayat-ayatnya ada kita lihat. Kisah pemilik 2 kebun. Nah, ini adalah kisah seorang mukmin yang berusaha sekuat tenaga untuk menjauhkan saudaranya ya, untuk menjauhkan saudaranya dari kemunkaran, yaitu mendustakan hari kiamat, bersumpah terhadap Allah dengan seenaknya misal, dan berlaku semena-mena karena harta bendanya, kerabat, dan pengikut yang dimilikinya. Nah, ini. Jadi ada tentang kisah pemilik 2 kebun. Sudah tahu kisahnya Bapak Ibu?
Insya Allah ya, sedikit-sedikit dah ya. Kemudian yang ketiga dari Al-Kahfi ini adalah tentang kisah Zulkarnain. Kisah Raja Zulkarnain gitu ya. Kisah seorang raja yang oleh Allah diberikan kedudukan karena ketakwaannya, karena keadilannya ya. Raja Zulkarnain itu, ketakwaan dan keadilannya, Allah menginginkan Zulkarnain itu untuk menguasai mayoritas orang umat manusia di seluruh dunia, sehingga Zulkarnain itu bisa menguasai barat, bisa menguasai timur gitu ya. Dialah Raja Zulkarnain yang sangat berjasa dalam membangun tembok raksasa. Nah, di sini Toba-Tobai ya dalam kitabnya Pak Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah menyebutkan bahwa surah Al-Kahfi ini mengandung ajakan menuju kepercayaan yang hak ya, dan beramal soleh melalui pemberitaan yang menggembirakan dan peringatan ya, sebagaimana yang terlihat nanti di ayat-ayatnya. Kalau Said Qutb menggarisbawahi bahwa cerita tentang kisah-kisah adalah unsur pokok dalam surat ini. Jadi bagaimana kita nanti, apa yang bisa kita jadikan pelajaran dari kisah para pemuda, bagaimana kita mengambil pelajaran dari pemilik dua kebun, bagaimana kita mengambil pelajaran dari Zulkarnain gitu ya. Pada awal surat ini kan ada kisah Ashabul Kahfi. Kemudian setelah menceritakan Ashabul Kahfi, disebutkan ya ada kisah dua pemilik kebun. Kemudian ada isyarat tentang kisah Nabi Adam dan iblis. Kemudian di pertengahan suratnya dikisahkan tentang Nabi Musa ya. Nabi Musa dengan hamba Allah yang soleh ya, dengan Nabi Khidir. Bagaimana nih percakapan antara Nabi Musa dengan Nabi Khidir gitu ya. Nah, ini nanti sebagai seorang guru kita akan tahu sekali gitu ya, bagaimana saat itu Nabi Musa sebagai murid dan Nabi Khidir sebagai gurunya gitu ya. Sehingga Nabi Musa ditegur oleh Allah gitu bahwa siapa yang paling pintar gitu ya, dia merasa dirinya paling pintar, kemudian ditegur oleh Allah bahwa di atas langit masih ada langit ya, bahwa di sana kamu harus mencari seseorang hamba yang soleh gitu ya. Ternyata Nabi Khidir. Nah, di sana subhanallah, nah itu bisa dijadikan pembelajaran. Nah, kita sebagai seorang guru mesti seperti apa gitu, kemudian sebagai seorang murid etikanya seperti apa dan sebagainya. Dan pada akhir surah ada kisah tentang Zulkarnain. Nah, adapun benang merah itu ya, tema utama yang bisa menghubungkan banyak kisah tadi ya, dari mulai kisah Ashabul Kahfi, kisah dua kebun, kisah Zulkarnain, kisah Nabi Adam dengan iblis, kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Nah, semuanya itu bisa diambil benang merahnya bahwa semuanya adalah tentang meluruskan akidah tauhid. Meluruskan tentang akidah tauhid dan kepercayaan yang ya, keyakinan yang benar gitu. Jadi meluruskan akidah. Kalau pendapat Said Qutb di sini seperti itu gitu ya. Nah, jadi intinya bahwa surah ini menceritakan secara benar gitu ya, kisah sekelompok manusia yang memang Allah memberikan anugerah gitu, keutamaan gitu pada masanya tersebut gitu. Ya, hal yang paling menunjukkan tema adalah tentunya sesuai dengan namanya ya, kisah Ashabul Kahfi, penghuni gua gitu. Karena berita tentang mereka itu kan rahasia gitu. Berita mereka rahasia, mereka pergi ya, meninggalkan masyarakatnya, kaumnya, karena terdorong nggak mau mengakui kesyirikan gitu, bahwa mereka tidak mau mengakui kemusyrikan, dan mereka tadi gitu ya, rela meninggalkan halamannya sampai tertidur lama ya di sebuah gua. Dan itu menunjukkan bahwa Allah itu kuasa, bahwa Allah itu memang betul-betul esa gitu. Nah, kemudian apa asbabun nuzulnya? Mungkin dalam kesempatan kali ini kita belum masuk pada isinya ya. Kita baru menceritakan dulu pendahuluannya sampai asbabun nuzulnya saja kayaknya cukup. Nah, ini.
Jadi asbabun nuzulnya itu bahwa pada awal penafsiran di sini kan Allah memuji ya, memuji dirinya memang yang pantas dipuji gitu ya. Bahwa Allah itu alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab. Nah, di sini kan pada Allah memuji dirinya sendiri yang suci baik pada awal surah maupun akhir surah gitu ya. Sesungguhnya memang Allah maha terpuji gitu, bahwa oleh karena itu memang memuji dirinya sendiri dan diturunkannya kitab Al-Quran kepada Rasulullah ini merupakan nikmat yang sangat besar gitu ya, yang Allah berikan pada penduduk bumi. Nah, dalam riwayatnya sebab turunnya surah ini adalah jawaban gitu. Kenapa ayat surah ini turun? Ini merupakan jawaban dari 3 pertanyaan yang diajukan oleh orang-orang Yahudi. Jadi diajukan oleh orang Yahudi melalui perantara orang musyrik gitu ya. Yaitu 3 pertanyaan itu, yaitu tentang ruh, tentang kisah Ashabul Kahfi dan kisah Zulkarnain. Nah, jadi di sini nanti di hadisnya di bawah diceritakan bahwa bagaimana mereka bertanya tentang 3 hal ini, bertanya tentang ruh, kisah Ashabul Kahfi dan Zulkarnain. Nah, untuk masalah ruh dijawab dalam Quran surah Al-Isra ya. Kalau untuk masalah Ashabul Kahfi dan Zulkarnain dibahas dalam surah Al-Kahfi. Nah, di sini singkatnya saja ya supaya nggak terlalu panjang, bahwa menurut Ibnu Abbas orang-orang Quraisy itu ya, kaum Quraisy mengutus Nadar bin Haris dan Uqbah bin Abi Mu'ayyid untuk menemui para pendeta Yahudi. Menemui jadi orang-orang Quraisy itu menyuruh gitu ya, apakah Muhammad itu gimana kedudukannya, apakah memang nabi atau gimana gitu kan, mereka nggak percaya gitu ya. Maka orang Quraisy mengutus Nadar bin Haris dan Uqbah bin Abi Mu'ayyid disuruh untuk menemui para pendeta Yahudi yang ada di Madinah dengan pesannya seperti ini. Tanyakan kepada pendeta itu tentang diri Muhammad, dan tanyakan tentang sifat-sifat Muhammad, dan kemudian beritahu kepada mereka mengenai ucapannya, karena kan orang Yahudi itu kan ahlul kitab ya. Pasti mereka tahu tentang para nabi yang tidak diketahui oleh orang-orang Quraisy. Nah, setelah tiba di Madinah, mereka bertanya kepada para pendeta Yahudi tentang Rasulullah. Nah, kemudian para pendeta tersebut mereka menjawab, mereka gambarkan gitu ya, keadaan Nabi, kemudian ucapan-ucapan Nabi ya kan, itu ada kan di Taurat dan Injil juga, jadi gambarkan detail kan tentang Nabi Muhammad. Setelah menggambarkan ya keadaan Nabi Muhammad, maka pendeta itu berkata, cenah, coba tanyain cenah sama Muhammad cenah ya tentang 3 hal. Kalau Muhammad bisa memberi jawaban atas apa yang kalian tanyakan, maka betul dia itu seorang nabi. Kalau dia nggak jawab, berarti dia bukan nabi. Berarti dia hanya mengada-ngada saja. Coba tanyakan sama Muhammad tentang pemuda di masa lalu yang sangat menakjubkan kisahnya. Itu kan berarti kisah zaman dulu ya. Kemudian tentang seorang pria pengembara yang bisa menguasai timur sampai barat. Nah, coba tanyain cenah. Kemudian tanya juga Muhammad tentang ruh. Nah, kemudian setelah mereka bertemu dengan kaum Quraisy, mereka berkata, kami datang membawa keputusan antara kita dan Muhammad. Nah, kemudian orang-orang Quraisy tersebut ya menemui Rasulullah SAW dan bertanya tentang 3 hal di atas tadi, yang 3 hal yang harus ditanyakan ya atas saran pendeta. Kemudian Nabi menjawab, aku akan beritahu kalian jawabannya besok. Nabi tanpa menyebutkan kata insya Allah gitu ya. Kemudian setelah 15 hari ya, setelah 15 hari
Allah tidak menurunkan wahyu. Nah, ini gimana ya? Sedikit lagi. Allah tidak menurunkan wahyu kepada Rasulullah gitu ya. Malaikat Jibril pun tidak menemui Rasulullah. Nah, sehingga para penduduk Mekah rame gitu ya, gempar gitu. Nah, karena tidak diturunkannya wahyu, maka Nabi merasa sedih gitu ya. Dan orang-orang penduduk Mekah sangat ya membuat Nabi bersedih, intinya seperti itu. Sampai akhirnya malaikat Jibril ya datang diutus oleh Allah untuk menurunkan surah Al-Kahfi yang di dalamnya tadi apa yang ditanyakan tentang pemuda ya dan Zulkarnain yang bisa menguasai dari timur sampai barat. Nah, jadi yang isinya itu adalah teguran ya terhadap beliau atas kesedihan Nabi, atas penduduk Mekah. Nah, juga berisi tadi tentang pertanyaan tentang pemuda dan lelaki pengembara tadi. Dan untuk ruh dijawab dalam Quran surah Al-Isra, wa yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya tentang ruh. Kulir ruh min amri rabbi. Katakan ruh itu urusan Allah gitu ya. Tentang ruh itu utusan Allah. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Aku tidak diberi ilmu, tidak diberi pengetahuan melainkan hanya sedikit saja. Nah, ini intinya kesimpulan terakhir ya bahwa ayat tersebut ditujukan kepada orang Yahudi yang mereka itu merasa sombong dengan ilmunya gitu, bahwa walau bagaimanapun kan mereka itu hanya manusia yang diciptakan Allah dan diberi ilmu sedikit gitu. Nah, sedangkan dalam surah Al-Kahfi terdapat kisah tentang Nabi Musa dan Nabi Khidir yang sebelumnya belum pernah diketahui oleh orang Yahudi, bahwa bahkan Nabi Muhammad lebih tahu secara detail gitu yang tidak diketahui oleh mereka gitu. Dalam kisah ini terlihat betapa tadi ya sedikitnya ilmu Nabi Musa dan dibandingkan dengan Nabi Khidir. Nah, mungkin hanya pendahuluan saja untuk hari ini, dicukupkan sekian dulu, belum masuk ke tafsirnya. Kita hanya ingin mengetahui kenapa gitu ya keutamaan surah Al-Kahfi ini, betapa ketika dibaca 10 ayat gitu ya pahalanya luar biasa. Kemudian dianjurkan setiap malam Jumat gitu ya untuk dibaca surah Al-Kahfi ini. Kita akan diberikan cahaya gitu ya antara kita sampai ke Mekah dan sebagainya. Mungkin hanya itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan besok kita bisa lanjutkan tafsir isi dari surah Al-Kahfi. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Penti yang telah memberikan tausiahnya ya, menafsirkan surat Al-Kahfi. Maaf ini tadi Pak Salim izin katanya ada urusan ke belakang, minta ditutup oleh saya ya. Mudah-mudahan pagi ini kita mendapatkan banyak hikmah dari apa yang sudah kita baca tadi dari mulai pagi, kemudian dilanjut dengan mendengarkan tausiah dari Ibu Dr. Penti ya. Apa yang sudah disampaikan mudah-mudahan kita bisa mengaplikasikannya ya, bisa membaca, menghafal surat Al-Kahfi-nya, walaupun katanya minimal 10 ayat saja, kita akan diberikan cahaya oleh Allah dari tempat kita sampai cahayanya menuju ke Mekah ya. Subhanallah ya, keistimewaannya Al-Quran itu ya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita tutup kajian pagi ini dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majelis dan diakhiri dengan hamdalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maaf, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Yeti. Ya, terima kasih Bu Haja Nunung, Bu Fenti.